Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membuat stok lauk yang saya gunakan sehari-hari. Dan ini sangat mudah, praktis, dan tanpa minyak atau minim sekali minyak. Jadi yang pertama saya buat isiannya dulu. Saya serut 2 buah wortel seperti ini. Kemudian nanti saya campurkan dengan daging sapi. Jadi saya sudah punya daging sapi cincang. Sudah dibantu oleh supermarket ini ya untuk mencincang dagingnya 500 gram. Kemudian saya tambahkan 2 butir telur dulu. Lalu saya tambahkan wortel tadi yang sudah diserut dan 2 batang daun bawang. Untuk bumbunya saya gunakan 1 saset kaldu sapi atau masako kaldu sapi, kemudian 1 sendok teh garam, lalu 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh pala. Kemudian saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Ini bumbu di awal dulu, nanti kita ratakan sampai merata. Lalu kita tes rasanya, kalau ada yang kurang baru ditambahkan. Ini sudah mulai merata, tapi saya rasa ini kurang cairan. Jadi saya tambahkan 1 butir telur, diaduk lagi lalu siap untuk dites rasanya. Untuk tes rasa, saya rebus air dalam panci, kemudian masukkan sedikit saja adonan kita, tunggu sampai matang, lalu kita rasakan. Dan ternyata memang agak kurang ya, jadi saya tambahkan lagi 1 sendok teh pala, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok teh kaldu sapi. Kemudian diaduk, lalu sebetulnya saya tambahkan 3 sendok makan tepung roti, tapi mohon maaf tidak tervideokan gitu ya. Jadi ini sudah siap adonannya. Kemudian untuk yang pertama kita akan membuat rolade daging sapi. Jadi saya buat dulu kulitnya. Adonan kulitnya berupa 2 butir telur, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng dan 3 sendok makan air biasa ya, ini ya, air suhu kamar. Kemudian dikocok sampai semuanya larut. Lalu dibuat dadar ya, ini saya gunakan happy call yang agak lebar ya supaya nanti mudah. Seperti ini. Kemudian nanti kita tunggu sampai dia matang, dan ternyata tadi itu tidak bisa semua ya, ada yang terbelah ya, jadi nggak apa-apa, tetap kita pakai aja, nanti kita tambal saja. Untuk membuat rolade daging sapi, jadi yang pertama kita hamparkan ini kulitnya ya, saya alasi dulu dengan kertas minyak ini ya, kemudian saya ratakan dagingnya, lalu kita gulung dulu sambil dipadatkan. Ini terlihat tadi yang sobek itu ya, jadi nggak apa-apa, nanti tetap kita gunakan, jangan khawatir, nanti tetap jadi gitu ya. Nah kemudian untuk membungkusnya saya menggunakan aluminium foil. Ini sebetulnya bisa juga dibungkus menggunakan daun pisang gitu ya. Lalu nanti kita kukus. Kalau pakai aluminium foil ini tinggal diputar aja ya ujungnya sehingga nanti jadinya rapat. Nah yang kedua saya membuat hekeng daging sapi ya, jadi saya menggunakan kembang tahu sebagai pembungkusnya. Ini saya beli kembang tahu, ternyata masih dalam bentuk lembaran seperti ini ya, jadi nanti kita potong, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita.
kembang tahu ini dalam bentuk kering ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan kita rendam dulu sebentar, nanti dia langsung lemes gitu ya. Jadi tapi hati-hati nih, mudah robek ya, tidak seperti kulit telur tadi yang agak tebal, ini tipis ya. Jadi kita masukkan adonan daging tadi, kemudian kita gulung. Bisa digulung seperti ini biasa, atau bisa juga ujungnya dilipat ke dalam seperti kita membungkus lumpia, jadi agak rapi. Saya tidak punya kukusan yang panjang ya, jadi saya gunakan happy coil aja, tapi saya alasi dengan kawat gitu ya. Kemudian yang ini kita akan membuat galantin. Jadi kalau galantin tidak perlu dibungkus dengan telur atau apapun, tapi cukup daging saja. Nah, supaya dia rapi, maka kita bungkus dengan aluminium foil atau bisa juga menggunakan daun pisang. Sambil dipadatkan ya, teman-teman. Oke, kemudian nanti kita kukus semuanya. Dan ini saya mengukus rata-rata 30-40 menit. Jadi ini masih ada sisa adonan, saya mau buat tahu bakso. Saya punya tahu pong teman-teman yang seperti ini. Dan kita belah saja bagian dalamnya, bisa menggunakan pisau, bisa juga menggunakan gunting seperti ini. Lebih praktis ya menurut saya. Kemudian nanti kita isikan adonan daging tadi ke dalam tahu. Oke, kita isi semua sampai penuh, kemudian nanti bersama-sama kita kukus ya. Kita kukus bersama-sama dengan galantin tadi. Wah, ini hacking kloter kedua dan rolade kloter kedua ini sudah matang. Yang kecil-kecil ini jatah preman ya untuk dicicip. Oke, ini saya angkat dulu, kemudian saya ganti dengan yang kloter ketiga yaitu galantin dan tahu bakso. Kita masukkan saja di sini, kemudian nanti kita kukus. Karena ini agak kecil ya ukurannya, saya kukus 30 menit. Nah, ini hackingnya sudah jadi, yang jatah preman tadi. Ada yang nggak sabar pengen nyicip ya, jadi kita belah. Penampakannya seperti ini teman-teman, jadi dalamnya padat ya, bagus. Seperti ini. Kemudian ini sebetulnya dikonsumsi gitu aja sudah enak sekali. Tapi ada juga yang senengnya itu pengen agak kering gitu ya. Nah kalau saya ini, saya panaskan menggunakan air fryer. Kemudian tinggal dimakan, dikonsumsi. Nah ini tahu bakso dengan galantinnya sudah matang. Kita ambil, kita dinginkan sebentar. Kemudian nanti kita potong bersama-sama. Kita pengen lihat dalamnya seperti apa. Wah, ada satu tahu baksonya yang pengen mandi gitu ya. Nah ini penampakan dari hacking daging sapinya. Terserah ya teman-teman potongnya bagaimana. Ini saya potong serong seperti ini. Dan karena ini dibungkus dengan kulit kembang tahu, jadi agak liat ya. Jadi kalau saya motongnya saya tusuk dulu baru dipotong. Ya, tusuk lagi baru dipotong. Seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Yang ini adalah rolade daging sapi. Kelihatan ya tadi yang sobek tadi. Yang sobek ini saya potong duluan ya supaya nanti nggak repot gitu ya. Hasilnya bagus seperti ini. Padat, dalamnya padat sekali ya.
rolade daging sapi. Kalau ini adalah galantin, jadi kita dinginkan dulu galantinnya, buka, kemudian baru kita potong-potong. Di dalamnya seperti ini, padat juga ya ini teman-teman. Tuh, seperti ini. Oke, nah kemudian saya simpan dalam wadah plastik ya, kemudian nanti kita bekukan. Jadi ini tinggal dipanaskan saja kalau kita mau ambil untuk lauk ya teman-teman ya. Memanaskannya bisa menggunakan air fryer bagi yang suka. Ini hasilnya seperti ini. Jadi minyaknya itu keluar dari dagingnya ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian ini sih biasanya kalau saya suka tumis-tumisan ya. Jadi ketika saya masak tumis, sayur tumis, kacang ini ya kebetulan. Kemudian lauknya adalah rolade ini. Jadi praktis teman-teman. Atau ketika cuaca dingin dan saya ingin sekali makan sup, nah saya tinggal panaskan ini tahu bakso dengan beberapa bakso dan sayur-sayuran. Nah, jika teman-teman tidak punya air fryer, untuk memanaskannya cukup di atas teflon seperti ini, dan ini saya tidak menggunakan minyak karena nanti minyak dari dagingnya itu akan keluar sendiri. Nah, ini dibolak-balik di kedua sisinya, matangnya seperti ini teman-teman. Jadi nggak kalah ketika menggunakan air fryer atau minyak goreng ya, tetap enak. Ya, ini hasilnya ada tahu bakso, ada hekeng, ada galantin, ada rolade daging sapi. Untuk stok lauk yang selanjutnya, saya akan menggunakan daging ayam, kemudian tahu dan tempe. Untuk daging ayam, setiap kali beli saya selalu blensir dulu ya teman-teman, karena menurut saya itu kotorannya masih banyak dan baunya amis. Jadi ini sudah saya bersihkan, kemudian saya panaskan air, lalu saya blensir sebentar. Ini nggak lama, cukup 2-3 menit saja. Jangan sampai matang banget gitu ya. Nah, kemudian saya siapkan bumbu-bumbunya. Saya menggunakan 8 buah bawang merah, 6 buah bawang putih, kemudian karena saya suka ketumbar ya, jadi saya tambahkan ketumbar lebih banyak supaya aromanya lebih kuat. Ada 3 sendok teh ketumbar, lalu 1 sendok teh lengkuas, lalu 2 sendok teh kunyit, 4 butir kemiri, dan nanti saya tambahkan 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Siapkan wajan yang agak besar, masukkan bahan-bahannya, kemudian masukkan bumbunya yang sudah halus, lalu saya tambahkan air. Airnya ini sampai semua tercelup ya. Jadi ini bahannya saya menggunakan tempe, ayam, dan juga tahu. Ini nggak akan amis teman-teman karena ayamnya tadi sudah diblensir dulu. Tambahkan garam, kemudian saya gunakan 2 sendok teh ya di sini ya, dan nanti ada kaldu bubuk juga, 2 sendok teh kaldu bubuk. Jadi 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman lihat di resepnya. Biasanya sudah saya sertakan di gambarnya ya, di fotonya ini sudah saya tuliskan resepnya. Kemudian saya tambahkan gula Jawa. Ini sekitar 1,5 sendok makan gula Jawa. Supaya aromanya lebih wangi lagi, saya tambahkan daun jeruk. Nah, ini kita masak sambil diaduk-aduk supaya semuanya tercelup sampai kuahnya habis ya teman-teman. Jadi nanti ayamnya matang, tahu dan tempenya pun juga matang. Jadi nanti sampai kuahnya ini betul-betul habis.
Oke, ini sudah matang dan tinggal kita masukkan ke dalam wadahnya untuk stok ya. Ini tahu, lalu ada ayam bumbu kuning, kemudian ada tempe bumbu kuning. Nah, nanti kalau mau digunakan untuk lauk, ini seperti biasa saya masukkan dalam air fryer atau saya panggang saja. Dan sebetulnya ini dimakan begini saja sudah enak ya teman-teman. Tapi ada beberapa orang yang pengennya agak kering gitu loh. Nah, bisa memanggangnya di atas teflon atau dikeringkan dengan air fryer. Nah, selain bumbu kuning ini ada juga bumbu bacem. Nah, bumbu bacem ini saya sudah sering sekali mengupload. Silahkan dilihat di atas ini ya linknya. Oke teman-teman, kemudian semuanya itu kita simpan dalam freezer. Demikian teman-teman video stok lauk yang saya gunakan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya.